Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya tips bagaimana caranya melakukan analisis one way ANOVA dengan menggunakan bantuan software SPSS ya. Oke, jadi sebelum dimulai, mungkin teman-teman kiranya dapat mendukung ya, terus mendukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Oke, jadi saya langsung lanjutkan ya. Ini langsung live dari softwarenya ya. Di sini sudah saya buka softwarenya sebelum saya praktekkan. Jadi sederhananya one way ANOVA itu adalah, ANOVA itu ada dua, ada one way, ada two way. Yang kita bahas sekarang yang one way ya. Jadi sederhananya ANOVA itu adalah akronim dari Analysis of Variance, ya, analisis ragam. Ya, dia merupakan uji perbandingan, uji komparasi antara lebih dari dua kelompok sampel bebas. Gitu. Karena kalau dua kelompok sampel bebas, kita menggunakan independent sample t-test ya. Jika kelompok datanya lebih dari dua ya, dan itu sampel bebas, kita bisa melakukan uji perbandingan parametrik dengan menggunakan one way ANOVA ya, dimana variabel bebasnya tentu saja variabel kategorik gitu ya, sedangkan variabel terikatnya adalah variabel metrik, yaitu interval atau rasio gitu ya. Baik, jadi kali ini saya akan memberikan contoh kasus misalnya ya. Contoh kasus nih, ada 3 kelompok ya. 3 kelompok dari responden ya. Saya beri simbol 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 ya, ini kelompok 2. Ini ya, ini kelompok 2 dan juga kelompok 3. Cara nyusunnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi disimbolkan 1 itu mewakili kelompok yang diberikan treatment musik gitu. Jadi ini seorang peneliti pemasaran ingin coba mengkaji apakah ketika konsumennya diberikan alunan musik, diperdengarkan alunan musik gitu ya, akan mempersepsikan bahwa cita rasa produknya, cita rasa makanannya itu lebih enak dibandingkan kelompok yang tidak diperdengarkan musik. Atau bisa juga untuk kelompok yang kedua, di sini saya tulis ya, kita cek di sini di variable view-nya, ini groupingnya ya. Jadi kelompok pertama adalah kelompok konsumen responden yang diberikan stimulus, diperdengarkan musik, lalu kemudian diminta untuk memberikan nilai, memberikan skor terkait persepsi atau cita rasa masakannya, cita rasa masakan dari si produsen gitu ya, diberikan nilai. Ya, tentang nilainya misalnya dari 0 sampai 100 gitu ya. Seperti itu. Nah, kelompok kedua adalah kelompok yang tidak hanya diberikan stimulus musik, tapi juga diberikan stimulus tata cahaya lampu yang mendukung gitu ya. Misalnya warnanya, kalau di rumah makan itu kan warnanya kuning keemasan gitu ya. Jadi diberikan alunan musik dan juga diberikan tatanan lampu yang mendukung. Sedangkan kelompok ketiga ini adalah konsumennya tidak diberikan stimulus alunan musik maupun juga alunan musik plus tatanan lampu gitu ya. Jadi ini 3 kelompoknya. Jadi seorang peneliti pemasaran ingin menguji hipotesis dia bahwa dengan diberikan stimulus ini ya akan meningkatkan atau akan memiliki persepsi kualitas yang lebih tinggi lah atau berbeda dibandingkan ketika kelompok konsumen yang tidak diberikan stimulus gitu ya. Jadi semakin lengkap stimulus, harapannya akan memiliki skor persepsi kualitas yang lebih tinggi. Itu harapannya ya, dan itu akan diuji nanti dengan penelitian ini. Apakah rataan skornya itu sama ataukah berbeda dari 3 kelompok tadi gitu ya. Jadi di sini one way ANOVA pun memiliki asumsi ya. Tadi asumsi yang pertama sudah saya jelaskan, variabel bebasnya dia kategori, ya kan, kayak ini ya, musik plus tata lampu, terus kemudian
tidak diberikan stimulus. Ini ada kelompoknya. Ini kategori. Sedangkan variabel terikatnya adalah metrik ya. Ya, ini adalah skor persepsinya. Ya, persepsi akan cita rasa ya, kualitas cita rasa dari sebuah makanan gitu ya, atau sebuah masakan. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, terus nanti kita bisa hitung rata-ratanya ya, dari rentang misalnya di sini 0 sampai 100 misalnya, seperti itu ya. Kemudian asumsi yang kedua tentu saja distribusi data di setiap kelompoknya itu memenuhi sebaran normal, karena ini uji parametrik. Bagaimana nanti kalau asumsinya tidak terpenuhi? Maka setidaknya ada dua pilihan sih ya, bisa kita transformasi datanya atau kita beralih menggunakan uji beda non parametrik gitu ya. Kita pilih nanti yang K, independent sample test, yang untuk non parametrik, seperti itu. Asumsi yang berikutnya adalah terdapat kesamaan varians ya, atau homogenitas varians ya. Nanti kita akan cek nih dengan software kita. Jadi sebelum melakukan uji ANOVA, pastikan terlebih dahulu bahwa distribusi data di setiap kelompok memenuhi asumsi sebaran normal atau terdistribusi normal datanya ya. Oke, kita coba dulu ya apakah asumsinya terpenuhi atau tidak ya. Seperti yang pernah saya demokan sebelumnya, kita bisa menggunakan fitur Analyze, Descriptive Statistic. Kita bisa pilih Explore ya. Explore di sini dependennya adalah skor persepsinya, kita faktor listnya adalah grup gitu ya. Di sini kita bisa cek yang kita perlukan adalah di sini ya, normality plot with test ya. Ini pindahkan ke power estimation gitu ya. Jika diperlukan histogram ya histogramnya ya, tapi untuk uji ini cukup dari sini, sebenarnya sudah cukup ya, dari normality plots with test gitu ya. Ini tinggal klik tombol continue seperti ini untuk membuktikan apakah sebaran data di tiap kelompoknya telah berdistribusi normal atau memenuhi asumsi sebaran normal. Karena ini uji parametrik ya, uji parametrik. Jadi diuji di bawah nilai di bawah kurva Z gitu. Kita klik OK. Oke, klik OK. Wait a second, bentar. Oke, bentar ya. Ini mungkin dia agak lambat. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini dia ya. Jadi di sini ada 30 responden di kelompok musik, 30 responden juga di kelompok musik plus tata lampu ya. Ada 40 responden atau 40 partisipan ya kalau eksperimen ya, 40 partisipan yang tidak diberikan stimulus di keduanya. Kita langsung saja cek ya, ini deskriptif, skip saja dulu. Kita uji sini ya, test of normality ya, test of normality-nya. Ini kita lihat ya. Kita lihat di sini bahwa untuk setiap kelompok ya, baik kelompok musik ya, kelompok musik plus tata lampu, dan juga yang kelompok yang tidak diberikan stimulus gitu ya, memiliki nilai probability atau signya ya, signifikansinya atau p-value-nya ini ya, baik untuk yang Kolmogorov-Smirnov ya, yaitu koreksinya Ilfors, dan juga Shapiro-Wilk ya, karena ini juga ukuran sampelnya juga nggak terlalu besar, besar sih ya, bisa-bisa yang Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Ini sudah lebih dari 0,05, artinya memenuhi sebaran normal gitu ya. Jadi jika nilai signya atau nilai p value-nya itu lebih besar dari 0,05 ya, alfa yang kita tetapkan, maka asumsi sebaran normal di setiap kelompok ya, baik musik maupun musik plus tata lampu, dan juga yang tidak diberikan stimulus apapun, sudah terpenuhi dengan baik ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan uji one way ANOVA. Tapi untuk memastikan lagi, kita cek lagi yang asumsi yang berikutnya, yaitu test of homogeneity of variance ya. Kita bisa cek di sini, atau nanti ketika melakukan uji ANOVA juga akan muncul ya di sini skornya ya. Ya, berdasarkan nilai rata-ratanya, ini nilai Levin statistiknya, nilai signifikansinya 0,348. Artinya apa? Artinya terbukti bahwa terdapat kesamaan varians di antar kelompoknya gitu. Oke ya, jadi ini asumsinya terpenuhi. Sekarang kita sudah bisa melakukan uji one way ANOVA. Oke, kita balik lagi ke data di sini ya. Kita pilih analyze ya, compare mean, karena kita membandingkan nilai mean.
membandingkan nilai rata-rata ya, karena memang ini parametrik gitu ya. Jadi bisa kita bandingkan nilai rata-ratanya dari raw score, dari skor mentahnya. Kita pilih di sini ya. Ini sudah saya bahas ya, one sample t-test. Ini belum ya, belum saya bikin. Nanti di video berikutnya saya lupa nih, ketinggalan ya. Mean sama one sample t-test nih belum. Independent sample t-test per sample t-test nih udah. Sekarang kita bikin yang one way ANOVA ya. Jadi kita pilih analyze, sorot compare means, lalu pilih yang one way ANOVA ya. Pilih one way ANOVA. Nah, di dependent list tentu saja adalah skor kita, skor persepsi yang sebagai variabel terikatnya ya. Masukkan ke sini. Sebagai variabel bebasnya ya, kita adalah grupnya, masukkan ke dalam faktor gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan opsi, misalnya di option dulu ya, tombol option. Kita bisa aktifkan di sini checklist yang deskriptif. Ini juga bisa nih yang homogeneity of variance test, walaupun tadi di fitur deskriptif yang explore juga ini sudah ada kan ya, ini sudah ada. Jadi ini tinggal kita klik saja ya, ini kita tinggal klik. Ya, jadi deskriptif sama yang homogeneity of variance test kita klik. Tombol continue kita klik lagi. Nah, ini post hoc. Post hoc itu uji lanjutan ya. Uji lanjutan ketika berdasarkan uji ANOVA itu H0-nya ditolak. Jika H0 ditolak berarti pasti ada perbedaan. Paling tidak antara dua kelompok pasti ada perbedaan. Tapi jika ANOVA-nya H0-nya diterima, maka sebenarnya post hoc sudah tidak perlu lagi dilakukan gitu ya. Dalam ini kita coba aja, saya belum tahu nih hasilnya ya. Post hoc kita klik. Nah, equal variance assume. Jadi diasumsikan jika nilai variance-nya itu homogen sama, kita bisa pilih yang Bonferroni. Jadi kalau asumsi kesamaan variance-nya, homogenitas variance-nya terpenuhi, maka post hoc-nya lihatnya ke Bonferroni. Gitu. Tapi jika asumsi homogenitas variansi tidak terpenuhi, maka post hoc-nya kita bisa pilih yang mana. Misalnya pilih yang ini ya, yang Games Hall. Gitu ya. Saya pilih yang itu. Ya, kita klik continue. Oke, sekarang kita klik OK. Lalu tentu saja kita perhatikan outputnya ya. Perhatikan outputnya. Nah, ini deskriptifnya sedikit aja ya, saya jelasin ya. Ini di kelompok musik ada 30, musik plus tata lampu 30 orang, tidak ada stimulus 40 orang. Nilai rata-ratanya ya. Terlihat sekilas bahwa semakin lengkap stimulus yang diberikan, maka nilai rata-ratanya semakin tinggi. Jika tidak diberikan stimulus apapun, ya dia nilai terendah ya, 67,8. Ketika diberikan stimulus musik, kelompok yang diberikan stimulus musik ternyata meningkat menjadi 68. Ya, jika dilengkapi lagi stimulusnya dengan musik plus tata lampu lebih tinggi lagi, 69,5. Nah, perbedaan nilai rata-rata inilah yang akan kita uji secara statistik. Apakah perbedaannya itu signifikan atau nyata secara statistik gitu ya. Yang lainnya tidak saya bahas ya, karena di video sebelumnya sudah sempat saya bahas cara menginterpretasikan hasil waram dari statistik deskriptif ya. Nah, ini juga sama tadi kan ya, di menggunakan fitur deskriptif yang explore juga memunculkan koefisien Levin statistik. Ini pun sama dimunculkan. Jadi di sini nilai Levin statistiknya 1,06, kemudian nilai sig-nya atau p-value-nya 0,348, lebih besar dari 0,5 ya. Jadi terdapat kesamaan varians ya antar kelompok, sudah terpenuhi. Sekarang kita cek nih ANOVA-nya ya, cek ANOVA-nya. Ternyata ANOVA-nya ya di sini diperoleh nilai F-nya adalah 0,276 dan nilai sig-nya 0,759. Berarti nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05. Artinya yang H0 kita diterima. Ya, H0 kita diterima, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata terkait persepsi kualitas ya akan produk makanan, baik pada kelompok yang diberikan stimulus musik, diberikan stimulus musik plus tata lampu, maupun kelompok yang tidak diberikan stimulus. Sehingga kalau seperti itu hasilnya, sebenarnya untuk post hoc test sudah tidak perlu lagi dilakukan. Kenapa? Karena post hoc test ini kan lanjutannya ya. Sebenarnya ini adalah independent sample t-testnya ya. Jadi misalnya antara kelompok stimulus yang diberikan musik dengan kelompok yang dibandingkan dengan musik plus tata lampu ya, di sini ada perbedaan skor rata-ratanya adalah min 1,5. Min di sini menjelaskan bahwa ini kan I dikurangi J ya. Jadi ini musik dikurangi skor dari musik plus tata lampu. Jadi jika minus, maka
nilai yang di kelompok sini, adalah lebih besar dibandingkan di kelompok kanan lebih besar dibandingkan yang di kiri. Jika nilai mean difference-nya selisih nilai rata-ratanya negatif. Gitu ya. Jadi di sini antara kelompok yang diberikan stimulus lebih utuh, lebih lengkap, itu nilai rata-ratanya memang lebih tinggi ya. Tapi memang di sini selisih rata-ratanya ternyata juga kalau kita lihat nilai signifikansinya atau p-value-nya ini juga lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan skor rata-rata antara kelompok yang diberikan stimulus musik dengan kelompok yang diberikan stimulus musik plus tata lampu ya. Ini perbedaan rata-ratanya ternyata tidak signifikan secara statistik. Begitu pula kelompok yang diberikan musik dengan yang tidak ada stimulus sama sekali, selisih nilai rata-ratanya juga ternyata tidak signifikan secara statistik. Ingat, jika memang hasil analisis kita ANOVA-nya adalah H0 ditolak, baru kita masuk ke sini post hoc test. Ya, karena kalau ditolak pasti paling tidak dua kelompok itu pasti ada yang signifikan. Pasti ada yang perbedaan gitu ya. Jika memang hasil ANOVA-nya itu H0-nya ditolak gitu ya. Ingat, kalau tadi homogenitas variansnya terpenuhi, kita pakai yang Bonferroni. Jika homogenitas variansnya tidak terpenuhi, maka kita pakai yang James-Howell. Ya, tapi untuk contoh kasus yang saya sampaikan sekarang, ternyata uji ANOVA-nya H0-nya diterima. Tidak ada bedanya gitu ya. Jadi pemberian stimulus tidak menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara apa sih yang orang rasakan akan makanan tersebut gitu ya. Oke, saya rasa itu cukup dulu ya. Apalagi ya, ya itu aja dulu deh ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.